ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala menerangkan pembahasan ini dengan kalimat ringkas. Itulah bahasa-bahasa para immatus salaf ya. Sederhana bahasanya tapi cakupannya luas. Kata beliau, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bijami'i jihatihi, dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Baik, ini perlu diterangkan semuanya satu persatu. Sini saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, penegasan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tidak diragukan ya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Allah yang berbicara dengannya. Bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah berucap dengan Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Dia berbicara sesuai dengan kehendaknya dan dengan apa yang dia kehendaki. Dan sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah bagi Allah, juga sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dari sudut Allah Subhanahu wa taala terus menerus disifatkan dengan berbicara, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, dikatakan bahwa dia tidak berbicara atau bisu. Sebagaimana Allah itu berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Makanya dikatakan bahwa sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Baik. Kalau dibahasakan dengan bahasa lain dikatakan qadimun naw hadithul ahad. Dari sudut sifatnya itu sifat yang selalu ada bersama Allah. Tapi dari sudut apa yang Allah bicarakan, Allah berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Baik. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada dari seorang musyrik yang minta perlindungan kepada engkau masuk ke negeri Islam, maka beri perlindungan supaya dia masuk ke negeri Islam dan bisa mendengar kalamullah, firman Allah. Pertanyaannya, kalamullah di sini apa maksudnya? Al-Quran. Jelas ya? Al-Quran. Berarti ini tegas ya bahwa Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Sekarang saya mau tanya, beri dia perlindungan musyrik ini supaya dia masuk ke negeri Islam, supaya bisa dengar kalam Allah, bisa mendengar Al-Quran. Saya mau tanya, dia dengar kalam Allah dari siapa? Dari Allah langsung? Tidak. Baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari Jibril? Tidak juga dari Jibril. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum tentu ya. Dari Nabi Muhammad. Terus dari siapa dia dengar? Maksudnya dari siapa saja yang membacakan kalam Allah kepadanya? Iya. Jadi ini mudah. Yang dibaca itu tetap namanya Al-Quran, itu kalam Allah. Yang terbaca itu. Adapun manusia yang membacanya, manusia adalah apa? Makhluk. Suara dia adalah apa? Makhluk. Gerakan dia membaca, makhluk. Dia melafatkan, gaya dia melafatkan, itu makhluk. Semua yang terkait dengan makhluk. Tapi yang dibaca adalah firman Allah, bukan makhluk. Yang terlafatkan adalah firman Allah, bukan makhluk. Tetap disebut apa di dalam ayat? Kalamullah, firman Allah. Jelas ya? Ya sebenarnya mudah cara memahaminya. Sebab di dalam menisbatkan sesuatu itu sudah dipahami di dalam kaidah bahasa. Padahal yang kaitannya dengan perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada manusianya. Iya.
Adapun terkait dengan apa yang dia baca, pembicaraan yang dia baca, mungkin saja dia baca itu bukan ucapan dia. Jelas ya? Baik, ini saya baca misalnya satu syair dari anggaplah syair itu diucapkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Saya membacanya, memperdengarkannya kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya, orang-orang akan mengatakan bahwa syair itu punya saya atau punya Hasan bin Thabit? Hasan bin Thabit. Padahal bukan Hasan bin Thabit yang bicara ke antum, saya yang bacakan. Tapi karena asal pembicaraan dia yang berbicara, maka tetap disebut pembicaranya itu dimaklumi di dalam uslub pembicaraan. Jelas ya? Apalagi di dalam ayat ini ditegaskan bahwa hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu tegas disebutkan Al-Qur'an dengan lafaz kalam Allah. Disebut dengan kalam Allah. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ini terhadap kaum munafikin. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Maksudnya Al-Qur'an, seakan-akan mereka ingin menggantinya. Iya. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Ya. Jadi mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka mengganti. Jadi Al-Quran tetap disebut sebagai apa? Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudut pendalilan yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali hadits-hadits tentang hal tersebut. Di antaranya adalah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkeliling ke orang-orang Arab di musim haji. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Man yahmiluni ila qaumihi?" Siapa yang membawa saya kepada kaumnya? Ya. Fa uballighahu kalama rabbi, sehingga saya menyampaikan kepadanya firman Rabbku. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Karena orang-orang Quraisy telah melarang saya menyampaikan kalam Rabbku. Jadi Al-Quran disebut oleh Nabi sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadits-hadits yang seperti ini banyak. Jelas ya? Baik. Dan ini sama ya dengan pembahasan iman. Tapi kalau mau baca riwayat-riwayat tentang hadits-hadits seputar Al-Quran kalamullah, itu ada buku-buku tersendiri ditulis. Ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama. Iya. Baik. Jadi ditegaskan bahwa Al-Qur'anu kalamullah. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama. Dan kalau sudah masuk ke dalam pembahasan ini Al-Qur'anu kalamullah, itu sudut keimanannya jelas bagi orang yang beriman. Ini firman Allah. Besar sekali di hatinya. Makanya ketika dia membaca Al-Quran, dia bertambah keimanan. Dia tahu betapa besarnya, agungnya nikmat dan karunia Allah. Kita ini umat diberi sebuah kitab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membacanya. Setiap huruf yang kita baca diberi 10 pahala dari setiap huruf. Bukan kalimat, dari setiap huruf yang dibaca. Kemudian siapa yang membaca sebuah ayat di dalam sholat, diberi keutamanya sekian dan sekian dan sekian di berbagai riwayat. Iya. Dan ini subhanallah dari keutamaan terhadap umat ini. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, terbelah-belah, terpecah-pecah karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu seorang mukmin ketika dia masuk ke pembahasan tentang Al-Quran, itu semakin bertambah keimanannya. Semakin bertambah dari keimanannya. Iya.
kesyukurannya terhadap nikmat akan Al-Quranul Karim ini.